Halo, eh, temen ngoceh. Kembali lagi sama gua Rio Rubik di konten ngoceh. Kontennya tempat gua ngocehin apaan aja, suka-suka gua sama siapa aja. Malam ini gua akan ngoceh bareng sama Ezra Tampu Bolon. Dia seorang penata artis. Wih, Sehat, Zra? sehat Mas Yo. Oke, gua langsung masuk ke pertanyaan nih, Zra. Iya. Ada apa dengan seorang Ezra dengan produksi film 2014? Nggak ada pertanyaan lain. Gak apa-apa. Kalau lu gak mau jawab gak apa-apa. Santai. Enggak. Biar kalau buat thriller asik aja, Le. Oke. Baik-baik aja Mas Yo, baik-baik aja. Ya, siap. Tapi ya produksi 2014 sih, ya itu kan film gue kedua. Ya gue banyak belajar sih di situ. Siap. Banyak pengalaman penting lah, banyak pelajaran berharga lah. Nah, nih, Pelajaran bukan secara teknis ya, tapi pelajaran bagaimana cara menghadapi orang, bagaimana cara menghadapi situasi, itu sih lebih ke situnya sih pelajaran. iya. Mahal tuh, Le. Iya betul Mas Yo. Disyukurin aja lah setiap proses lah. Yoks. Oke. Le, gimana Ya. nih syutingan di masa pandemi? Wah, kalau syutingan di masa pandemi, gue sebenarnya belum tahu juga gimana ya, karena gue belum syuting sampai sekarang. Iya, enggak, Selama pandemi gue maksud gua bener-bener nggak ada job nih pas mulai ada pandemi tuh. Ada sebenarnya, ada job masuk, cuman istri gue nggak ngizinin buat gue ambil. Gara-gara kebetulan gue ada bocah kan di rumah. Iya, baru punya baby lah ya. Agak parno juga. Iya. Iya. Gue parno juga kan. Akhirnya ya, kalau kondisi syutingnya gue kurang tahu sih. Cuman kalau dengar dari teman-teman sih ya macam-macam lah ya. Cukup seru sih kalau dengar cerita dari teman-teman syutingnya masa pandemi ya. Pengalaman baru kayaknya. Gila, pakai masker seharian tuh berasa juga kali ya. Iya. Wah. Oke, Zra. Apa ya gue mau nanya? Menurut lu sebagai penata artistik di Indonesia nih, khususnya film, udah bisa menghidupi lu nggak sih? Secara finansial. Secara finansial sih cukup sih untuk menghidupi sih. Ya sejauh ini sih gue masih cukup sih. Ya walaupun nggak berlebih tapi ya bisa lah untuk buat hidupin keluarga kecil, nabung-nabung dikit ya masih kena sih. Masih kena ya? Masih kena lah. Iya. Cuman kita belum ada callingan nih. Iya. Idul mundur juga. Iya, kayaknya. Kayaknya. Iya, berantakan ini kayak. Sorry, rumah gue pinggir jalan dan deket rumah sakit lagi. Kagak apa-apa. Sabep. Iya. Pokoknya sabep. Kalau yang buat teman-teman ngoceh yang nonton ini mah di YouTube gue cuek. Kalau nggak pada nggak suka ya tinggal skip aja, Le. Susah amat. Nonton yang lain harus aja. Kita sumpahin dong biar banyak. Iya. Jangan ntar gue ngomongnya Asiap lagi. Asiap. Woi, jangan dong. Bikin baru dong. Apaan Asuap? Jadi Ayoi. Oke, Le. Sedikit ngomongin buat
teman-teman ngoceh nih, Ezra ini seorang penata artistik, kebanyakan di film ya. Udah sempat menangin juga penghargaan Piala Citra ya di Tanah Surga katanya. CS gua. 2 film ya kita berapa film? 4 film 5 ya, Le? Wah, 5 ya 5 kita ya? Mas Yo, 5 film kita. 5 film kita berjibaku bareng. Iya kan? Udah tahu luar dalamnya lah. Udah nggak ada jaim-jaiman di antara kita. Udah hajar terus pokoknya. Udah ngerasain salju bareng. Udah ngerasain. Itu yang penting tuh, ngerasain salju. Iya. Jadi berasa Natal, udah berasa ya, Le? Udah ngerasain Natal udah ya? berasa Natal. Udah berasa tuh. Jadi feeling-feelingnya nonton Home Alone di waktu Natal tuh, oh begini rasanya. Nah, gue selalu menarik ya. Ya pasti gue akan tanyain kalau gue pasti dapet temen ngoceh dari filmmaker, pasti gue tanya, emang dari awal lu pengen jadi filmmaker, khususnya jadi penata artistik? Apa gimana tuh? Apa prosesnya kejebak, jebakan Rainbow? Apa gimana, Le? Iya, dibilang kejebak ya kejebak juga. Kalau dibilang cita-cita, enggak juga. Karena ya, apa ya, proses. Gue kuliah di bidang film, dan kebetulan juga di bidang tata artistik. Dan gue suka, ya udahlah, jalanin aja, ngalir aja sih Mas Yo. Nggak kepikiran apa-apa sih. Tapi lu ada sempet kepikiran nggak, anjrit nih industri nih berat nih, mau pindah ke apa, kerja di mana gitu? Apa emang apapun yang terjadi lanjut? Kok ya sejauh ini sih ya namanya ini udah pilihan kan ya. Di bidang film, di bidang khususnya di artistik, emang udah pilihan gua. Ya gua hajar terus sih. Ya emang sih ya namanya orang ya punya kebutuhan, terkadang kita nggak ada callingan ya. Sementara kebutuhan jalan terus, sempet sih kepikiran, tapi nggak beralih kemana-mana sih, maksudnya kepikiran sih, cuman kepikirannya buka usaha apa ya, tapi tetap mikirin syuting tetap prioritas. Syuting tetap yang prioritas, tapi kepikiran juga nyari apa ya sampingan ya, bikin apa ya gitu. Nah, lu pernah ngobrol sama gua nih, katanya lu pengen nyoba dunia sinetron, yakin lo? Masih ada keinginan itu? Strippingan? Wah, kalau gua mah apa ya? Gua sih kalau emang rezekinya di situ, gua sih nggak ngaruh sih Mas Yo. Apa aja sih gua. Soalnya ya gimana ya? Punya bocah, ya kan? Kalau gua sih realistis aja. Mana yang bisa menghasilkan, ya gue jalanin aja. Pasti ya namanya berkarya, pasti semua orang pengen lah bikin karya yang bagus gitu. Cuman ya mungkin ada kesempatannya lah. Semua ada kesempatannya masing-masing sih menurut gua. Iya. Jodoh-jodohan juga, Le. Iyalah. Ada yang udah persiapan batal syutingnya. Iya. Ini barusan gua kayak begitu. Iya. Ya tapi emang gue kenapa gue nanya gini kan, ya kita sama lah ya, kita freelancer pasti banyak problemnya. Biasanya problem di callingan, di ekonomi, dengan industrinya yang baru tumbuh ya, bukan berarti belum tumbuh tapi baru tumbuh. Sedangkan yang muda-muda muncul juga mulai banyak nih, yang hebat-hebat, lebih hebat daripada kita, Le. Benar Mas Yo. Gitu. Nah, ya makanya gue coba-coba nih ngerambah aja, iseng aja, Le. Gue main YouTube juga iseng aja. Ya ada duitnya, alhamdulillah. Nggak ada duitnya ya udah, yang penting gue punya footage gitu. Gue punya file, gue ngobrol sama lo, ya kan. Ya. Yang penting mencoba Mas Yo. Daripada nyesel. Iyalah, yang penting udah jajalin gitu kan. Iya. Gitu. Nah, kalau nih kita ngomongin ya, karena gue nggak tahu sih ini tayangnya kapan, tapi pasti masih pandemi lah tayangnya ini. Apa efek terberat buat lo, Le?
di pandemi? Maksudnya apakah secara finansial, apakah secara psikologis gitu? Kalau gua ya pasti secara finansial kita nggak usah omongin lah ya. Tapi secara psikologis tuh emang kena banget tuh, Le. Maksudnya anjrit, nggak kerja, nggak apa, kayak nggak ada aktivitas gitu. Apa lu ketolong ada bocah? Itu juga ketolong. Terus gue malah berasa kayak jadi emak-emak gue sama pandemi. Akhirnya gue belajar masak, akhirnya gue makin tahu bumbu. Iya. Akhirnya jadi kayak gitu kan. Kebetulan ya bini gue kan emang kerja ya selama masa pandemi, gara-gara bini gue kerja di perbankan. Ya jadi dia kan gak ada libur tuh. Ya dia kerja terus, sementara gue di rumah terus. Ya udahlah. Akhirnya gue ya iseng aja udah, gue bikin kesibukan aja, masak lah, ngapain lah, pokoknya semua kegiatan di rumah jajalin aja udah. Tapi memang secara finansial sih emang berasa banget lah Mas Yo. Bener-bener. Kalau itu mah udah kayak ditimpa tangga, diinjek. Yo, bener-bener mantap. Makan tabungan. Yo, kalau masih punya tabungan, Le. Ada yang udah mau kelelep tuh teman kita tuh. Untungnya tipsi ya kan, hampir ya. Udah. Waduh, gawat. Oke. Nah, gitu. Nah, gue ya terserah sih lu mau jawab apa enggak gitu loh. Tapi ini kalau gue sering sih jadi kegelisahan gue. Apa asosiasi gimana, Le, di masa pandemi ini terhadap kita nih sebagai anggotanya, Le? Gimana pendapat lu tuh, Le? Gimana ya? Tapi memang menurut gua sih ya asosiasi juga mau bikin apa juga ya di masa kayak begini ya, karena kalau gua sih nggak pernah berharap sih untuk asosiasi iya. apa gitu, karena memang ya semuanya kan emang benar-benar goyang ya. Jangankan asosiasi yang baru kebentuk kayak asosiasi kita di film, mungkin organisasi-organisasi yang udah lebih lama, yang udah lebih mapan istilahnya juga, ya mau gimana ya, karena emang kejadian ngagetin banget kan. Iya. Setuju gua. Ya gue sih nggak bisa berharap apa-apa juga sih, karena emang kondisinya ya kita tahu juga kan kayak gimana. Cuman memang gue pernah dapat WhatsApp gitu ya, asosiasi di iklan, artistik di iklan gitu ya, bikin peraturannya kayak gimana. Pas gue baca sih emang oke banget sih. Itu emang oke banget sih, maksudnya mereka bikin standarisasi kerja kayak gimana. Cuman menurut gue standarisasi itu bagus. Cuman gue pertanyaan juga tuh, apakah produksi sanggup untuk untuk mengakomodir gitu kan. Jadi emang ya efek domino sih. Iya. Kalau gue lihat yang kasih, kalaupun sih yang teman-teman yang udah syuting nih, yang berat tuh ada di Astrada sama di produksi, Le. Iya. Sama di produser pastinya ya, budgetnya nambah. Iya pastilah. Ya nggak mestinya sekarang harus ada cost buat rapid test apa gitu kan. Ya. Terus Astrada juga sekarang jam kerja ada batasnya gitu kan. Cuman gue nggak tahu sih apakah semua ngejalanin itu, apakah ada yang langgar, gue nggak tahu juga sih. Iya. Ya mudah-mudahan enggak lah. Mudah-mudahan teman-teman sehat lah kalau kita mah. Iyalah. Itu yang penting. Nah, oke. Le, lu kan juga sebagai penata artistik, lu kuliah lagi juga. Lu juga ngajar lah, dalam tanda kutip ya. Lu ngajar juga kan di IKJ gitu. Masih jalan tuh, Le, ngajar ya? Kuliahnya ngajar? Masih? Via Zoom? Masih. Via Zoom. Oh, via Zoom. Lewat Google Meet lah sekarang. Oh, Google Meet, ya. Yeah. Bengkak dong. Okay. Pulsa internet bengkak dong. Ya, kalau awal-awal sih, kalau awal-awal sih pengalaman gua ngeri-ngeri sedap juga. Gua bukan mikirin di guanya juga ya. Kadang ngelihat ada juga tuh dengar kabar mahasiswa juga pada komplain gitu kan.
buat ngikutin perkuliahan online, buat beli paket gitu kan. Padahal kita juga nggak tahu kan kondisi mahasiswa itu kayak gimana orang tuanya, apakah ada yang dirumahkan apa gimana. Ya gue sih akhirnya gue perkuliahan, gue pakai Google Classroom. Ya kalau emang dibutuhkan buat apa, lewat via video kayak begini ya dilakukan. Tapi kalau emang pas gue dengar ada selintingan komplain dari mahasiswa kayak begitu, gue sempat sih beberapa kali pertemuan, akhirnya gue kirim materi sih. Oke. Nah berarti lu sebagai pengajar juga putar otak ya untuk strategi seperti itu ya? Iya Mas Yo, lumayan ngisup sih. Ngisupnya tuh masalahnya, ya kalau kita ngajar kan kita ngoceh ya. Kita bikin materi tuh kita bikin cuman poin-poinnya aja. Tapi giliran kayak begini, buset. Kalau misalkan gua nggak lewat Zoom atau lewat Google Meet, ya mau nggak mau gue bikin materi yang benar-benar sejelas mungkin. Apa yang kita ocehin itu jadi lebih PR sih bikin materinya. Yeah. Padahal kita dosen ece-ece. Yeah. Ece loh. Oke. Nah, Le, buat kalau teman-teman ngoceh, gue wakilin coba. Kalau mau jadi penata artistik tuh mesti sekolah nggak sih, Le? Enggak, Mas Yo. Menurut gua sih ya karena kan ilmunya kan ilmu terapan kan. Sebenarnya sih kita kan belajar teknis sih sebenarnya. Penyutradaraan aja juga. Sekarang siapa juga bisa jadi, jangankan jadi penata artistik. Jadi sutradara aja nggak mesti jadi sekolah penyutradaraan kan? Iya. Yeah. Ya menurut gue sih nggak mesti sih Mas Yo. Yang penting ya dia punya pengetahuan tentang itu, semuanya bisa sih. Dan apalagi sekarang kan apa-apa lihat tutorial di YouTube ada. Ya, tapi kan kayak komposisi warna, color palette gitu kan penting tuh, Le. Itu juga apa Mas ya? Itu sebenarnya juga kan teori dasar. Itu juga banyak banget udah tutorialnya Mas Yo. YouTube banyak banget itu. Mau kita harmoni warna gitu, banyak banget tuh yang jelasin. Iya. Jadi menurut gue sebenarnya yang ngebedain sih sekarang kita kalau secara teknis sih belajar dari internet sih itu udah pasti ada. Yang bikin ngebedain sekarang tiap orang ya sudut pandangnya aja, sudut pandang kreatornya aja. Oke. Gimana dia menciptakan sudut pandang baru deh, itu aja. Kalau teknisnya mah Mbak Google lah, apa nih ada. Iya. Ya pasti kan juga banyak kan, karena kan gua ngelihat kecenderungannya dunia audiovisual peminatnya udah mulai meningkat nih, Le. Ya entah film, entah ya mau masuk broadcast apa gitu loh. Iya, dari SMA sekarang udah ada. Iya, SMP udah ada, Le. Ya? Iya. SMP walaupun ekskul ya. Tapi udah banyak banget. Ya gitu kan ya, lu tahu sendiri kan gue hampir tiap tahun tuh jadi penjurian tingkat SMP di Highscope. Dan emang idenya lebih gila dibandingin kita, Le. Kita udah kemakan industri otak kita. Itu dia. Udah keracunan. Oh iya. Ya itu dia. Ya cuman kalau orang jadi penting sekolah film ya mungkin di sekolah film kita jadi dituntun gitu loh. Kita ada yang ngarahin gitu. Ada orang ada pengajar yang berbagi untuk apa? Kalau bikin film tuh kayak begini loh yang benar, prosesnya kayak begini loh. Jadi lebih rapi aja sebenarnya. Tapi kalau untuk secara teknis sih menurut gua sih ya kita belajar dari internet udah pasti cukup sih kalau rajin ngulik sih. Iya. Apalagi kayak gua di bidang teknis. Apalagi di bidang artistik kan, itu teknis banget. Oh iyalah pasti. Udah ada tutorial. Iya. Mesti bisa ya gitulah, kayak minimal kayak software SketchUp apa buat ngedesain ya kan.
Iya, itu udah ada banget semuanya. Paling nggak kalau dari sekolah film ya, kita jadi lebih kenal orang-orang film, link kita jadi kebuka, itu aja sih. Ya, link penting. Nah, benar-benar. Ya, lebih ke link kali Le ya. Ya, bisa juga kayak begitu. Nah, Tapi kalau ya di luar juga. masalah gini Le. Oke, kita ngomong teknis bisa dipelajarin, tapi kan kita tahu lah, kita bersepakat lah. Masalah mentalitas, masalah attitude kan juga penting tuh Le di industri kita nih Le. Nah, menurut lo yang lebih harus dikejar itu mental dan attitude dulu apa teknis dulu Le? Kalau menurut gue sih teknis dulu sih. Oh. Habis itu, tapi itu sambil berbarengan kayaknya ya. Ya kita juga kalau gue malah berbarengan kalau gue menurut gue. Iya harus berbarengan sih karena ya kalau attitude kita jelek gimana juga kita mau belajar ya kan. Kalau kita nggak punya komitmen gimana kita mau belajar. Barengan sih Mas ya, barengan. Cuman ya emang kalau kayak kita misalkan di industri gitu ya menghadapi apa situasi dan kondisi juga jadi hal yang sangat penting gitu kan. Jadi nggak cuma sekedar paham teknisnya itu sih. Iya, kenapa gue nanya gini kan ya, kita tahu lah, kita udah cukup lama ya di industri ini gitu. Kita lihat banyak banget orang-orang hebat, tapi secara mental, secara attitude kan kurang ya. Ya kan? Tergantung orang lah. Iya, artinya kembali lagi ke manusianya. Nah kan nggak ada sekolahnya masalahnya tuh Le. Attitude sama mental kan nggak ada sekolahnya tuh Le. Ada John Robert Power. Betul. Iya. Ya kayak gue gini aja, kayak gue gini sebetulnya gue ngelatih public speaking gue Le. Oh iya. Iya, seorang director kan juga harus bisa mempresent sesuatu apa segala macam gitu. Gimana gue bisa lu percaya sama gue sebagai director kalau gue nggak bisa apa isi kepala gue sampaikan ke lo misalnya gitu sebagai penata artistik ya kan. Kayak gitu-gitu. Itu tuh yang susah ya. Ya proses lah. Iya. Nah, cuman kan kadang-kadang ya gitu Le. Ya banyak orang kan ngelihat kita ini udah enaknya doang. Maksudnya bukan udah enak ya, apa ya. Yo, udah jadi sutradara, udah jadi penata artistik. Ya kan? Orang banyak nggak tahu di balik proses kita perjalanannya di hina-hina di sampai sekarang kali ya. Kalau dihina-hina mah ya. Masih aja lah kalau itu mah. Biasa, itu udah jadi hal yang biasa. Biasa. Iya, itu udah menu utama proses itu. Menu utama anjing. Iya. Oke, nah, Le, sorry. Lu terakhir tuh syuting apa sih? Sama Arya? Iya, kalau film gua terakhir sama Bang Arya, itu yang Bidadari Pencari Sayap itu. Udah itu terakhir. Enggak dong. Radio Malam dong habis itu. Sama Bang Kunun. Oh, Bang Kunun ya? Iya, Radio Malam itu terakhir. Itu gua terakhir itu ujung-ujung syuting itu lagi pas awal-awal pandemi tuh, cuman belum PSBB. Oh, masih awal hangat-hangatnya tuh. Iya. Berarti di akhir-akhir Februari lah itu ya? Iya, akhir Februari kayaknya Mas. Iya kan kita PSBB tuh di Maret awal tuh. Semenjak ada yang dari Depok, dari daerah gua tuh. Iya. Nomor 1, nomor 2. Iya, yo. Nah, gue syuting itu terakhir kalau nggak salah awal Januari apa awal Februari apa akhir Januari gitu. Terakhir syutingnya tuh. Oh, itu ya, jadi? Sekitaran itulah. Jadi. Gue pikir malah pending. Itu udah. Kagak, udah. Jadi tuh. Udah itu terakhir udah tuh sampai sekarang. Terus rencananya April ada mau jalan. Mundur juga pending. Pending juga sampai sekarang pendingnya. Iya. Ya, pada bingung juga kan. Mau syuting kayak gimana.
Ntar filmnya juga udah jadi, mau diapain? nah itu juga tuh tadi lu ngomong menarik tuh, mau diapain kan. Kalau gue melihatnya kita beruntung nih punya OTT nih, punya over the top ya kan, kita punya layanan streaming. Nah, menurut lu kan kita ada wacana bioskop mau dibuka lagi nih, Le. Kita terserah lu mau ngambil point of view-nya sebagai filmmaker apa sebagai orang awam ya. Gimana lo? Kalau pendapat lo dengan situasi masih naik jumlah pasien COVID-nya, dengan bioskop dibuka gini gimana? Kalau menurut gua sih sah-sah aja sih Mas Yus, selama itu kan sekarang kan protokol kesehatan ya, berarti 50% berarti ya jumlah penontonnya ya. Kalau itu dibuka sih diberlakukan sih menurut gua setuju aja. Cuman gua pikir lagi logikanya aja kan, bioskop dibuka full aja penontonnya cuman berapa, apalagi cuman setengah gitu kan. Itu juga sih gua pikirnya. Kalau gua sih setuju aja. Dibuka ya udah buka. Karena buat gue sih kalau COVID kayak ini sih sekarang nih. Kayak orang lagi bulan Ramadan. Ada yang puasa, ada yang nggak puasa. Sekarang nih ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Jadi udah saling menghargai aja udah. Iya. Ya, gue setuju gue. Gue setuju gue. Maksudnya terserah orang yang mau teori konspirasi kek, mau orang yang percaya. Iya. Kalau gue kan ngeliatnya emang, udah ada korban ya udah. Itu aja. Iya kan. Gue sih kalau bioskop tadi sih ya udahlah, toh juga sekarang orang banyak yang udah berasa biasa-biasa aja kok. Cuman gue melihat dampaknya kalau ke buat ke pemasukan filmnya itu sendiri, ya gue bertanya-tanya aja. Kalau dibuka full aja, nontonnya aja cuman berapa gitu kan. Ya, makanya kalau gua gitu, gua tadi nanya lu point of view lu gitu. Kalau gua ngelihatnya kan ada wacana dibuka ini justru lebih ke political science sama social science, bukan untuk industrinya. Buat untuk kitanya gitu loh, Karena kalau buat kitanya ya gila lu 50%. Memang penonton kita lagi meningkat ya di tahun 2018 19 ya lagi masa kemasan lah ibaratnya. Hampir 52 juta penonton kan 2019 kan. Cuman gue ngeliatnya sih kayak gitu. Tapi gue bisa salah juga. Ya boleh lah berpendapat. Masa orang-orang pinter doang yang boleh. karena gitu. Kalau dibuka resikonya ada tetap. Karena ruang tertutup segala macam AC. Ya kan bla 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 bla. Terus juga outputnya apa cuma 50%. 50% taruhlah isi bioskop 100 berarti cuma 50. Penayangannya nggak mungkin nyampe 5 kali. Iya kan? Karena ada transisi untuk bersihin dulu kan, semprot lagi apa. Wah, benar. Kayak gitu sih. Gue malah jadi, iya makanya gue kadang mikir juga sih, waduh tuh kalau seandainya juga dibuka, produksi kedepannya makin kayak gimana nih ya. Secara udah begitu, outputnya udah kayak begitu, gue masih belum kebayang sih kayak apa strateginya. Kalau gue sih masih... Yang pasti honor kita akan dinego, Le. Wah, itu aja. Nggak usah pandemi aja udah dinego. Apalagi kayak begini. Iya. Nggak, gue akhirnya... ya bener kata lo gitu loh. Maksudnya kita aja udah dinego, apalagi gini. Ntar ada yang bilang, ini kan cuma buat di OTT. Lah ini kan kita lagi situasi kayak gini nih, bioskop nggak belum bisa buka. Ya bisa lah, lo tau lah PH itu jago banget kalau nego. Iya. Kita dianggap saudara kalau pas nego. Kalau begitu filmnya nggak laku, kita yang disalahin. Seru banget itu Mas. Pengalaman lu banget tuh. Gila. Pengalaman lu banget tuh. Di belakang lu lagi tuh posternya background tuh. Iya. Hai. Lek banget. Oke. Nah, Re,
Ini gue pertanyaan terakhir aja lah ya. Karena kan Zoom gue belum berbayar nih, udah mau 40 menit. Oh iya. Santai. Harapan lo untuk kedepannya kita nggak usah ngomong pandemi lah. Apa sih yang harus harapan lo atau apa yang harus diperbaiki di industri film kita nih, Le? Khususnya film aja lah ya. Kita kan so far mainnya di film gitu. Ya sudut pandang lu aja, Le. Kalau ada yang setuju ya syukur, nggak ada ya. Kalau harapan gua sih sebagai pekerja, ya pastinya pasti kita mengharapkan kesejahteraan lah. Kalau gue sih itu sih. Mungkin gue nggak tahu gimana ya sistemnya kayak apa yang harus dibenahi supaya bisa saling menguntungkan bagi pekerja juga, bagi pemilik modal juga. Tapi sistemnya itu sih gue nggak tahu sih kayak apa, bakal gimana jadinya tuh sistemnya kayak apa gue nggak tahu. Cuman ya harapan gue sih gimana biar sama-sama enak lah. Karena selama ini sih ya jujur aja, mungkin lu juga ngerasain kita pasti pernah lah, nggak banyak mungkin kita beberapa kita sering punya pengalaman nggak enak lah di industri lah. Ya. Iyalah, pastilah. Iya. Nah, itu sih gue nggak tahu kayak apa sih. Oke. Nah, sorry, nih gue terakhir lagi nih, padat dan singkat aja. Yeah. Sebagai penata artistik, Le, film apa yang pengen lu buat ke depannya, Le? Yang ada di pengen, gue selama karir gue harus buat film kayak gini nih. Gue film periodik masih, gue belum pernah ngerjain film periodik. Sama, Le. Ntar bareng sama gue. Insya Allah. Ya, kalau ada investornya. Amin. Gue belum pernah pengalaman film periodik, gue belum. Iya. Sama gue. Gue juga pengen banget gue. Asik tuh risetnya kan. Risetnya, apanya. Ya kalau dari lu, kayak kita nentuin bahan bajunya, warnanya, apanya. Kan beda tuh film periodik. Propertinya lah ya. Iya, betul. Challenge-nya. Iya, kemarin kan kalau The Last Barongsai kan budaya, tapi kita zamannya zaman sekarang kan. Betul. Gitu. Siap. Penasaran tuh. Oke, Le. Thank you sudah jadi teman ngoceh gue malam ini. Ya. Semoga kita bisa ketemu di syutingan berikutnya. Yoi. Siap, Mas Yo. Kangen juga. Kali-kali kita bikin live beneran aja lah. Ayo kita bikin live tar. Iya, bareng-bareng. Iya, rame-rame gitu. Iya, ngobrol rame-rame. Iya, taruh di YouTube ya. Kacau deh tuh tar. Di take down sama YouTube-nya. Bacotnya pasti. Kagak lah. Yang parah banyak Mas Yo, yang parah banyak. Iya. Iyalah. Gue juga nggak peduli juga gue. Masa gue udah susah banget kayaknya mau ngomong. Iyalah. Oke, thank you ya, Le ya. Salam buat bini lo, anak lo, sama si bayi yang bayi belum ketemu soalnya gue. Yoi. Ya. Sehat ya. Oke. Oke, thank you ya. Thank you Mas Yo. Oke. Ya, buat teman-teman ngoceh. Thank you udah mau nonton YouTube channel gue. Kalau emang suka, monggo ditonton. Kalau nggak suka, ya skip aja. Tapi kalau suka, tolonglah dibantu subscribe, ya kan, di like, di share. Silakan lah, kan lumayan kalau gue dapat AdSense, ya kan. Udah gembel nih, sutradara gembel nih, ya kan. Jadi gue bisa ngebantu yang gitu lain. Ya. Ini YouTuber panutan ini. Iya. Oke ya, thank you semua. Oke teman-teman ngoceh, sampai ketemu di ngoceh berikutnya. Bye. Oke Mas Yo. Yo.